Hai semuanya, kembali lagi ke channel Bimbel Chief bersama Miss Lexa yang akan membahas mengenai materi matematika. Pada video ini, kita akan membahas mengenai cara menyelesaikan sebuah pertidaksamaan kuadrat. Langsung saja kita lihat ke contoh pertama. Di sini kita memiliki soal yaitu X pangkat 2 dikurangi 2X dikurangi 3 lebih kecil atau sama dengan dari 0. Kita diminta untuk menentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan kuadrat ini. Pertama-tama, syarat utama untuk menyelesaikan sebuah pertidaksamaan kuadrat yaitu pada ruas kanan harus memiliki nilai sama dengan 0. Nah, di sini jika teman-teman lihat, pada ruas kanan sudah bernilai 0, sehingga dapat kita lanjutkan ke langkah berikutnya. Langkah berikutnya, persamaan kuadrat pada ruas kiri kita faktorkan. Sehingga pertama, untuk memfaktorkannya, kita lihat bahwa konstanta yaitu negatif 3. Sehingga kita ingin mencari dua angka yang jika dikalikan akan menghasilkan negatif 3, dan kita lihat lagi bahwa koefisien dari X pangkat 1 atau X saja adalah negatif 2. Sehingga kita ingin mencari juga dua angka yang sama tadi jika dijumlahkan akan menghasilkan negatif 2. Sehingga kedua angkanya yaitu negatif 3 dan 1. Jika kita hitung, negatif 3 dikali 1 akan menghasilkan negatif 3. Dan negatif 3 jika ditambahkan 1 akan menghasilkan negatif 2. Sehingga faktornya yaitu X dikurangi 3 dan X ditambah 1. Maka akan kita dapatkan X dikurangi 3 sama dengan 0, maka X sama dengan 3. Kemudian X ditambah 1 sama dengan 0, maka akan kita dapatkan X sama dengan negatif 1. Nah, kemudian kedua angka ini kita masukkan ke dalam garis bilangan. Dengan X yang bernilai lebih kecil, kita tempatkan pada posisi sebelah kiri, dan X yang lebih besar kita tempatkan pada posisi sebelah kanan. Lalu jika kita batasi, maka akan terbentuk tiga daerah. Daerah pertama, daerah kedua, dan daerah ketiga. Kita ingin menentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan kuadrat ini, sehingga untuk menentukannya kita dapat melakukannya dengan menguji 0. 0 berada di antara negatif 1 dan 3, sehingga daerah 0 berada pada daerah kedua. Kita uji 0 ke dalam persamaan kuadratnya, yaitu X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 3. Sehingga kita dapatkan 0 kuadrat dikurangi 2 dikali 0 dikurangi 3. Maka akan kita dapatkan 0 dikurangi 0 dikurangi 3 akan menghasilkan negatif 3. Karena kita mendapatkan hasil yang bernilai negatif, maka daerah di mana 0 berada, yaitu daerah yang kedua, kita beri tanda dengan tanda negatif. Kemudian, daerah 1 dan daerah 3 akan bernilai positif dan positif. Dikarenakan akan selalu bernilai selang-seling. Jadi setelah positif adalah negatif, setelah negatif adalah positif. Kemudian jika kita lihat, pada soal memiliki tanda lebih kecil atau sama dengan 0. Angka-angka yang lebih kecil dari 0 adalah angka-angka negatif. Sehingga, jika memiliki tanda lebih kecil dari 0, maka kita akan mengarsir daerah yang memiliki tanda negatif, yaitu daerah kedua. Maka bisa kita tuliskan himpunan penyelesaian dari contoh ini adalah negatif 1 lebih kecil sama dengan dari X, lebih kecil sama dengan dari 3. Di sini, tandanya memiliki tanda sama dengan dikarenakan tanda pada soal juga memiliki tanda sama dengan. Jika seandainya pada soal tidak memiliki tanda sama dengan, maka jawaban pada himpunan penyelesaian juga tidak memiliki tanda sama dengan. Kemudian, jika kita lihat ke contoh yang kedua, di sini kita memiliki soal yaitu 2x pangkat 2 ditambah 11x ditambah 15 lebih besar dari 0. Sama seperti sebelumnya, karena ruas kanan sudah bernilai 0, sehingga dapat kita lanjutkan langsung ke pemfaktorannya. Sekarang di sini,
X pangkat 2 memiliki koefisien, sehingga untuk hasil kali pada pemfaktorannya, kita harus mengkalikan koefisien dari X pangkat 2 dan konstanta. Sehingga 2 dikali positif 15 akan menghasilkan positif 30. Ini akan menjadi hasil kalinya. Kemudian untuk hasil tambahnya tetap adalah koefisien dari X yang tidak perlu kita kalikan dengan angka apapun. Sehingga hasil tambahnya adalah positif 11. Maka kedua angka yang jika dikalikan menghasilkan positif 30 yaitu 6 dikali 5. Kemudian jika dijumlahkan juga akan menghasilkan positif 11. Karena sekarang X pangkat 2 memiliki koefisien, sehingga kita munculkan 1/2, kemudian 2X dan 2X. Ini dikarenakan koefisien dari X pangkat 2 adalah 2. Jika misalnya koefisien dari X pangkat 2 adalah angka 5, maka kita akan memunculkan 1/5, kemudian 5X dan 5X. Lalu, kita tuliskan angka yang tadi sudah kita dapatkan, yaitu positif 6 dan positif 5. Kemudian, kita kali masukkan 1/2 ke dalam 2X ditambah 6. Untuk angka yang kita masukkan tadi, positif 6 dan positif 5, tidak apa-apa jika teman-teman tertukar untuk menuliskannya ya. Jadi misalnya teman-teman menuliskan pada bagian sebelah kiri, yaitu 2X ditambah 5, dan pada sebelah kanan yaitu 2X tambah 6. Hasilnya akan tetap sama. Kemudian jika kita kalikan 1/2 ke dalam 2X ditambah 6, akan kita dapatkan X ditambah 3, kemudian 2X ditambah 5 kita tuliskan kembali. Maka inilah faktor dari 2X pangkat 2 ditambah 11X ditambah 15. Lalu kita sama dengan K0, maka X ditambah 3 sama dengan 0, akan kita dapatkan X sama dengan negatif 3, kemudian 2X ditambah 5 kita sama dengan K0, maka 2X sama dengan negatif 5, X sama dengan negatif 5/2. Atau ini sama dengan negatif 2,5. Lalu sama seperti sebelumnya, kita masukkan ke dalam garis bilangan. Kemudian kita tempatkan angka yang bernilai lebih kecil pada sebelah kiri, yaitu negatif 3, dan angka yang lebih besar yaitu negatif 5/2. Kemudian akan terbagi lagi menjadi 3 daerah, dan akan kita lanjutkan dengan menguji 0. Sekarang 0 berada pada daerah ketiga, karena 0 berada pada sebelah kanan dari angka-angka negatif. Jika kita uji 0, kita masukkan lagi ke dalam persamaan kuadratnya, yaitu 2X pangkat 2 ditambah 11X ditambah 15. Maka 2 dikali 0 pangkat 2 ditambah 11 dikali 0 ditambah 15 akan menghasilkan 0 ditambah 0 ditambah 15. Maka kita dapatkan positif 15. Lalu, karena kita mendapatkan pengujian nolnya bernilai positif, maka daerah ketiga di mana 0 berada, kita berikan tanda positif. Lalu sebelah kirinya yaitu, seperti yang tadi kita ketahui, bahwa tandanya akan selang-seling. Maka negatif, kemudian positif. Lalu kita lihat lagi ke tanda pada soal. Tanda pada soal yaitu lebih besar dari 0. Maka angka yang lebih besar dari 0 adalah angka yang bernilai positif. Sehingga kita akan mengarsir daerah yang bertandakan positif, yaitu daerah 1 dan daerah 3. Maka himpunan penyelesaiannya yaitu, karena berada pada sebelah kiri, maka X lebih kecil dari negatif 3, atau X pada negatif 5/2 arsirannya berada pada sebelah kanan. Jika berada pada sebelah kanan, berarti tandanya lebih besar dari negatif 5/2. Jika teman-teman lihat, tanda lebih besar atau lebih kecil pada contoh kedua ini tidak memiliki tanda sama dengan, dikarenakan tanda pada soal juga tidak memiliki tanda sama dengan. Sehingga, himpunan penyelesaiannya juga tidak akan memiliki tanda sama dengan ya, teman-teman. Oke, itulah tadi pembahasan kita mengenai
cara menyelesaikan sebuah pertidaksamaan kuadrat. Nantikan video pembahasan lainnya pada video berikutnya. Jika ada yang masih dibingungkan atau ingin ditanyakan, bisa langsung bertanya di kolom komentar atau bertanya pada saat di kelas ya. Jangan lupa untuk mensupport channel Bimbel Chief dengan subscribe dan like video ini jika menyukainya. Sampai jumpa di video berikutnya.